Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama, saya Maryam Bandung dengan NIM terakhir 335. Saya Muhammad Syahidullah dengan NIM terakhir 354. Saya Bunga Citra dengan NIM terakhir 333. Saya Widewati Yakob dengan NIM terakhir 322. Saya Putri Pamuso dengan NIM terakhir 351. Akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan contoh penyelesaian tugas. Yang pertama yaitu depth first search, 2 depth first search, 3 general and test, 4 in begin, 5 sendiri depth first search, dan yang terakhir yaitu akta. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birth first search atau BFS adalah algoritma transversal graph yang mengeksplorasi semua simpul dari graph dengan cara yang bijaksana, mengunjungi semua tetangga dari sebuah simpul sebelum pindah ke cucu-cucunya. Berikut adalah karakteristik atau sifat utama dari BFS. Yang pertama yaitu eksplorasi tingkat demi tingkat. BFS mengunjungi simpul dengan cara tingkat demi tingkat. Ini dimulai dari sumber yang diberikan dan menjelajahi semua tetangga terlebih dahulu. Kemudian berpindah ke tetangganya, dan seterusnya. Ini memastikan bahwa semua simpul pada tingkatan yang sama dikunjungi sebelum masuk lebih dalam ke dalam graf. Yang kedua, optimal untuk menemukan jalur terpendek. BFS menjamin bahwa jalur terpendek dari simpul ke simpul lainnya yang dapat dijangkau ditemukan terlebih dahulu. Properti ini membuat cocok untuk memecahkan masalah seperti menemukan jalur terpendek antara dua simpul atau menemukan jumlah gerakan minimum yang diperlukan untuk mencapai keadaan tertentu dalam permainan. Yang ketiga yaitu pelacakan simpul yang dikunjungi untuk mengunjungi simpul yang sama beberapa kali dengan memecahkan loop tak terbatas jika terjadi siklus. BFS melacak simpul yang dikunjungi menggunakan larik atau set yang dikunjungi. Sebelum mengetrekan sebuah vertex tersebut diperiksa apakah sudah pernah dikunjungi. Yang keempat, kompleksitas waktu dan ruang. Kompleksitas waktu BFS adalah O dalam kurung F tambah E, di mana F adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi dalam graf. Kompleksitas ruang juga O dalam kurung F, karena dalam kasus terburuk seluruh graf perlu disusun. Yang keenam adalah berbasis antrian. BFS menggunakan struktur data antrian untuk mencetak simpul yang akan dijelajahi. Simpul ditambahkan ke antrian saat ditemukan dan akan dikunjungi. Berikut adalah contoh birth first search. Dalam upaya memperjelas pemahaman, berikut ini contoh grafik yang akan digunakan untuk melintasi algoritma birth first search. Pada kasus ini, node A dapat dianggap sebagai simpul akar dan mulai melewati ke bawah dan mengikuti langkah-langkah yang telah disebut sebelumnya. Gambar di atas menunjukkan bahwa proses end-to-end dari algoritma birth first search. Selanjutnya berikut penjelasan dari gambar di atas. Pada node A dapat dianggap sebagai node akar dan mulai masuk ke dalam antrian. Selanjutnya ekstrak node A dari antrian awal dan masuk ke node anak cabang A, yaitu node B dan C. Lalu cetak node A. Setelah itu dapat dilihat dari antrian tidak kosong dan memiliki node B dan C. Node B merupakan simpul pertama dalam antrian. Oleh karena itu harus diekstrak dan kemudian dimasukkan node anak dari B, yaitu node D dan E. Node anak dari C yaitu F dan G. Terakhir ulangi kembali langkah ini hingga antrian kosong. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa node yang sudah dikunjungi tidak dapat kembali dikunjungi dan tidak dapat
ditambahkan lagi ke dalam antrian. Hal tersebut dikarenakan node hanya dapat dilewati satu kali saja. Saya akan menjelaskan materi kedua yaitu Depth First Search atau DFS. DFS adalah algoritma pencarian grafik yang bekerja dengan menjelajahi atau melintasi struktur data grafik secara mendalam sebelum kembali. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari DFS. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis tumpukan atau stack. DFS menggunakan struktur data tumpukan atau stack untuk melacak simbol yang sedang diteliti. Simbol yang belum dieksplorasi secara mendalam akan disimpan dalam tumpukan. Yang kedua, pencarian secara mendalam. DFS berfokus pada penjelajahan secara mendalam dari satu simpul ke simpul lainnya. Algoritma ini mengunjungi simpul sejauh mungkin sebelum berpindah ke simpul berikutnya. Yang ketiga yaitu pencarian rekursif. DFS dapat diimplementasikan secara rekursif ketika mengunjungi simpul baru. Algoritma akan memanggilnya dirinya sendiri untuk menjelajahi simpul tersebut secara mendalam sebelum kembali ke simpul sebelumnya. Yang keempat yaitu backtracking. DFS melakukan backtracking saat tidak ada simpul yang belum dieksplorasi dari simpul saat ini. Hal ini memungkinkan algoritma untuk kembali ke simpul sebelumnya dan melanjutkan pencarian di jalur lain. Yang kelima yaitu mencari jalur vektor pendek. DFS tidak secara langsung mencari jalur terpendek antara dua simpul, namun dengan menggunakan modifikasi pada algoritma DFS seperti DFS dengan pencarian terbatas atau limit depth first search dapat dicapai pencarian jalur terpendek. Yang keenam, tidak optimal untuk grafik berarah. DFS cenderung tidak optimal untuk grafik berarah dengan banyak siklus. Algoritma ini dapat terperangkap dalam siklus yang tidak menemukan secara optimal. Yang ketujuh yaitu membutuhkan penyimpanan tambahan. Selama proses DFS diperlukan penyimpanan tambahan dalam bentuk stack untuk pelacak simpul yang belum dieksplorasi. Yang terakhir yaitu digunakan dalam solusi berbagai masalah. DFS dapat digunakan untuk mencari jalur dalam grafik, menentukan apakah grafik bersifat terhubung atau tidak, menemukan siklus dalam grafik, serta digunakan dalam penyelesaian masalah seperti Sudoku dan math solving. Penting untuk ingat bahwa sifat dan implementasi DFS dapat bervariasi tergantung pada konteks aplikasinya. Langkah pencarian DFS. Pertama, kita harus memiliki kumpulan data dan pastinya data yang akan kita cari. Data terdiri dari 13 data dengan A sebagai root dan data yang kita cari adalah data M. Nah, setelah kita tahu data apa yang akan kita cari, maka kita melakukan pencarian dengan algoritma DFS sebagai berikut. A merupakan root dan menjadi starting point pencarian. Bagi komputer, pencarian biasanya dilakukan secara random. Lalu untuk contoh kali ini, kita tentukan data yang paling kiri adalah data pertama yang menjadi starting point. Karena A bukan data yang kita cari, maka pencarian dilanjutkan dengan menuju poin B, C, D. Pada data B, C, dan D, kita mulai dari data B. Karena B bukan data yang kita cari, maka dilanjutkan dengan poin berikutnya yaitu C dari B yaitu data E. Pada data E tidak ditemukan apa yang akan kita cari, maka lanjut ke poin yaitu data K. Data K juga bukan data yang kita cari, lalu kita berpindah ke C berikutnya yaitu F. F bukan data yang kita cari, karena kita berpindah menuju data C. Pencarian terus dilakukan secara mendalam jika suatu parent memiliki cheat dan apabila cheat parent dan memiliki cheat lainnya. Data C bukan data yang kita cari, kita berpindah ke data G. Begitu pula poin G bukan data yang kita cari, kita berpindah ke cheat yaitu ke L. Nah, sampai poin ini ternyata data L merupakan data yang kita cari, sehingga pencarian berhenti. Hasil telah ditemukan itu data L. Begitulah cara mencari dengan menggunakan algoritma DFS. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, generate and test adalah sebuah metode dalam pemecahan masalah yang melibatkan dua tahap utama, yaitu pembuatan solusi kemungkinan,
generate, dan pengujian solusi tersebut atau tes. Metode ini umumnya digunakan ketika masalah tidak memiliki struktur atau algoritma yang jelas untuk mencapai solusi secara langsung. Ciri-ciri dari metode generate and test. Pembangkitan solusi. Metode generate and test didasarkan pada pembangkitan solusi secara acak. Solusi awal dihasilkan dengan cara yang acak atau heuristik sederhana, tanpa mempertimbangkan kecocokan atau efisiensi. Yang kedua, uji solusi. Setelah solusi dihasilkan, langkah berikut adalah menguji solusi tersebut. Solusi diuji terhadap kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika solusi memenuhi persyaratan, maka solusi tersebut diterima. Jika tidak memenuhi, solusi tersebut ditolak. Yang ketiga, literasi. Jika solusi yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan, proses generate and test diulangi dengan menghasilkan solusi baru secara acak. Literasi berlanjut sampai solusi yang memenuhi persyaratan ditemukan atau batas waktu atau sumber daya tertentu tercapai. Selanjutnya, efisiensi metode. Generate and test cenderung tidak efisien karena melibatkan pembangkitan solusi secara acak tanpa mempertimbangkan informasi sebelumnya. Proses uji yang dilakukan untuk setiap solusi yang dihasilkan juga dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Selanjutnya, keberagaman solusi. Kekuatan metode generate and test terletak pada kemampuannya untuk menjelajahi berbagai kemungkinan solusi dengan menghasilkan solusi secara acak. Metode ini dapat menemukan solusi yang tidak terduga atau tidak terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya, keterbatasan. Metode generate and test tidak selalu dapat menemukan solusi optimal karena solusi dihasilkan secara acak. Ada kemungkinan besar bahwa solusi yang optimal tidak ditemukan. Metode ini lebih cocok untuk masalah yang kompleks atau tidak terstruktur. Di mana contoh kasusnya? Langkah-langkahnya yaitu 1A, melewati halte A, B, C. 2A, melewati halte A, B, B, C. 1B, melewati halte D, D. 2B, melewati halte A, B, A, B. 3A, melewati halte D, B, C, E. Waktu jeda 1A sama dengan 5 menit, waktu jeda 1B sama dengan 5 menit, waktu jeda 2A sama dengan 7 menit, waktu jeda 2B sama dengan 10 menit, dan 3A sama dengan 7 menit. Sekian. Akan menjelaskan materi keempat, yaitu field climbing. Field climbing adalah algoritma pencarian heuristik yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam ruang pencarian yang mungkin. Algoritma ini bekerja dengan memilih langkah-langkah yang tampaknya paling baik pada setiap iterasi untuk mendekati solusi optimal. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari algoritma hill climbing. Pertama, closed search. Hill climbing termasuk dalam kategori pencarian lokal karena fokusnya hanya pada satu solusi. Pada suatu waktu, algoritma ini tidak mempertimbangkan solusi ruang pencarian, tetapi hanya mencoba untuk meningkatkan solusi saat ini dengan pertimbangan langkah-langkah sekitarnya. Selanjutnya, heuristik. Hill climbing menggunakan heuristik atau fungsi penilaian untuk mengevaluasi kualitas solusi. Fungsi ini memberikan perkiraan tentang seberapa baik solusi saat ini dibandingkan dengan solusi lain yang mungkin. Berdasarkan penilaian ini, algoritma memiliki langkah-langkah yang tampaknya paling baik untuk meningkatkan solusi saat ini. Selanjutnya, pencarian lokal maksimum. Hill climbing cenderung mencapai maksimum lokal, yaitu solusi terbaik yang dapat dicapai di sekitar wilayah solusi ini. Algoritma ini mungkin terjebak pada maksimum lokal dan tidak dapat mencapai solusi global terbaik jika ada suatu puncak yang lebih tinggi, namun tidak dapat diakses langsung dari solusi saat ini. Selanjutnya, tidak optimal. Karena hill climbing hanya mempertimbangkan langkah-langkah sekitarnya, algoritma ini tidak menjamin mencapai solusi yang optimal. Solusi yang ditemukan dapat tergantung pada keadaan
awas atau langkah-langkah yang dipilih. Pada setiap iterasi, oleh karena itu, hill climbing sering digunakan sebagai algoritma pencarian awal yang kemudian dapat ditingkatkan dengan teknik lain seperti simulator annealing atau genetik algoritma. Kebutuhan ruang pencarian. Hill climbing hanya mempertimbangkan solusi yang berada dalam jarak satu langkah dari solusi saat ini. Ini mengurangi kompleksitas waktu dan memori karena tidak perlu menjelajahi seluruh ruang pencarian. Namun, ini juga contoh penyelesaian algoritma hill climbing. Penerapan metode hill climbing berkaitan dengan hasil yang dicapai berupa pencarian lintasan terpendek dalam penerapannya, menggunakan 8 sampel lokasi desa sebagai titik awalnya yang diambil berdasarkan lokasi yang mudah ditemui atau menjadi titik pada sebuah desa. Gradient Free Scan adalah algoritma pencarian heuristik yang memiliki langkah yang nampaknya paling baik berdasarkan heuristik terbaik yang tersedia. Algoritma ini mencoba untuk segera mendekati solusi optimal berdasarkan perkiraan jauh atau biaya yang diberikan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri algoritma Gradient Free Scan. Yang pertama, pencarian berbasis heuristik. Gradient Free Scan menggunakan heuristik untuk mengevaluasi simpul-simpul dalam ruang pencarian. Heuristik ini memiliki perkiraan seberapa baik suatu simpul mendekati solusi akhir yang diinginkan. Algoritma ini memiliki simpul dengan nilai heuristik terbaik sebagai simpul yang akan diperiksa selanjutnya. Berikut yaitu memiliki simpul terbaik. Gradient Free Scan memiliki simpul yang dianggap paling baik berdasarkan heuristik terbaik yang tersedia. Algoritma ini tidak mempertimbangkan biaya perjalanan sebelumnya atau perkiraan biaya total, tetapi hanya memiliki simpul yang tampaknya paling dekat dengan solusi akhir berdasarkan heuristik yang ada. Selanjutnya, tidak mempertimbangkan jarak sejauh ini. Gradient Free Scan tidak memperhitungkan jarak sejauh atau biaya perjalanan saat memiliki simpul berikut. Algoritma ini hanya mempertimbangkan heuristik untuk memandu pencarian ke simpul yang dianggap paling menjanjikan dalam mencapai solusi akhir. Selanjutnya, berikut adalah contoh kasus kebutuhan manusia akan informasi semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang tepat untuk mencapai kebutuhan tersebut. Algoritma pencarian merupakan suatu urutan langkah-langkah atau program yang tepat untuk meningkatkan efisiensi waktu. Yang dimaksud efisiensi dalam bahasa kali ini adalah mencari jalur angkot terpendek dari Pancoran ke Manggarai. Sebagai contoh, berikut adalah rincian jarak tempuh dan tarif angkot. Rinci berikut ini adalah pengeluaran dari Pancoran ke Manggarai yang dapat ditempuh dengan jarak sekitar 10 km yang akan membuat masalah harus dipecahkan kembali, yaitu tarif angkot yang harganya selalu relatif atau harga jauh dekat bisa berbeda-beda berdasarkan jalur dan tarif angkotnya masing-masing. Keterangannya S yaitu Pancoran, A Kuningan, B Palbatu. S Pancoran, A Kuningan, B Palbatu, C Cawang, D Kasblanka, E Tebet, F Bukti Duri, dan G Manggarai. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah jalur angkot yang terdapat pada gambar. Yaitu langkah pertama, open berisi satu simpul yaitu S, maka S jadi simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Kemudian dibangkitkan semua suksesor S yaitu A, B, dan C. Karena ketiga suksesor belum ada open maupun close, maka kelimanya dimasukkan ke open. Langkah pertama menghasilkan open A, B, dan C, sedangkan close yaitu S. Selanjutnya itu langkah kedua, A dengan biaya terkecil, yaitu FA sama dengan HA sama dengan 2 RB, terpilih sebagai simpul terbaik dan dipindahkan ke close
dan dipindahkan ke close. Selanjutnya semua suksesor A dibangkitkan yaitu H dan D. Karena keduanya belum ada di open dan close, maka keduanya dimasukkan ke open. Langkah kedua memasukkan open B, C, D dan H, dan sedangkan close yaitu S dan A. Selanjutnya langkah ketiga, D dengan biaya terkecil yaitu DF sama dengan 2,5.000 terpilih sebagai simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Selanjutnya semua sensor D dibangkitkan yaitu D dan F. Karena F belum ada di open dan close, maka F dimasukkan ke open. Karena hanya menghitung biaya perkiraan H, maka biaya perkiraan dari S ke B atau biaya perkiraan dari S ke B melalui A dan D berbeda, yaitu H dan D sama dengan 2.000. Maka parameter dari D perlu diubah yaitu D. Langkah ketiga menghasilkan open B, C, H dan F, dan close yaitu S, A dan D. Selanjutnya langkah keenam, di mana D dengan biaya terkecil yaitu FB sama dengan HB sama dengan 2.000 terpilih sebagai simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Selanjutnya semua sensor B dibangkitkan yaitu E. Karena E belum ada di open dan close, maka E dimasukkan ke open. Langkah ini menghasilkan open sama dengan C, E, F dan H, sedangkan close yaitu S, A, B dan D. Selanjutnya yaitu langkah kelima, di mana E dengan biaya terkecil yaitu F sama dengan H 2.000 terpilih sebagai simpul terkecil dan dipindahkan ke close. Selanjutnya semua sensor E dibangkitkan yaitu C dan F. Kedua sektor ini sudah ada di open karena hanya menghitung biaya perkiraan H. Maka biaya perkiraan dari S ke C atau biaya perkiraan dari S ke C melalui E adalah sama, yaitu HC 3.000. Oleh karena itu, part dari C tidak perlu diubah lagi. Langkah ini menghasilkan open C, F dan H, sedangkan close yaitu S, D, dan E. Langkah keenam, di mana E dengan biaya terkecil yaitu F sama dengan H sama dengan 2.000 terpilih sebagai simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Selanjutnya semua sektor E dibangkitkan yaitu C dan F. Kedua sektor ini sudah ada di open karena biaya perkiraan dari S ke C atau biaya perkiraan dari S ke C melalui E adalah sama, yaitu H dan C sama dengan 3.000. Oleh karena itu, palet dari C tidak perlu diubah lagi, sedangkan biaya perkiraan dari D ke F atau biaya perkiraan dari E ke F berbeda, yaitu H sama dengan 2.000, maka palet dari F perlu diubah yaitu E. Langkah ini menghasilkan open C, H dan B, C, H dan D, sedangkan close yaitu S, A, B, D, E dan F. Langkah berikutnya yaitu G dengan biaya terkecil terpilih sebagai simpul terbaik karena simpul terbaik
adalah goal. Berikut solusi telah ditemukan. Hasil dari penerusan menghasilkan root yaitu S, A, B, D, E, dan F, dan G dengan total jarak 14 km. Rute yang dihasilkan ini bukanlah rute terpendek karena ada rute lain yang lebih pendek yaitu S, C, dan G dengan total jarak 4,5 km. Persyaratan memori. Astar mungkin memerlukan memori yang besar untuk menyimpan daftar terbuka dan tertutup, terutama dalam grafik besar atau kompleks berbagai keoptimalan seperti menggunakan penilaian prioritas atau menerapkan pencarian. Astar dua arah dapat membantu mengurangi penggunaan memori. Selanjutnya, kompleksitas. Kompleksitas waktu Astar dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi, masalah, dan fungsi heuristik yang digunakan dalam skenario terburuk di mana semua node perlu diperluas. Kompleksitas waktu bersifat eksponensial namun dengan heuristik yang dirancang dengan baik dan dapat diterima. Astar biasanya bekerja dengan efisien dalam praktiknya. Selanjutnya, karakteristik ini menjadi Astar algoritma yang andal untuk menemukan jalur optimal dalam berbagai aplikasi termasuk perencanaan grup, algoritma, robots, dan lainnya. Untuk pertama, karena di open hanya terdapat satu simbol yaitu simbol S, maka S terpilih sebagai base node. Base node selanjutnya yaitu F dalam kurung C. Jadi base node selanjutnya yaitu 80. Close-nya yaitu S, open-nya yaitu A, B, dan C. Yaitu C dengan biaya terkecil yaitu 80. Terpilih sebagai base node dan dipindahkan ke close. Semua suksesor C dibuka yaitu F dan H dimasukkan ke open. Base node selanjutnya adalah F dalam kurung A 90. Close-nya yaitu S dan C. Open-nya yaitu A, B, F, dan H. Nama ketiga yaitu A dengan biaya terkecil yaitu 90 sebagai base node dan dipindahkan ke close. Suksesor A dibuka yaitu G dimasukkan ke open. F base sama dengan 115. Base node selanjutnya adalah F93. FF93. Close-nya yaitu S, C, A. Open B, F, H, dan G. Yaitu F dengan biaya terkecil yaitu sebanyak 93 sebagai base node dan dipindahkan ke close. Suksesor F dibuka yaitu ke H. Karena H sudah open, maka dicek. Ternyata biaya dari C ke H lalu F yaitu 5 tambah 5 sama dengan 10. Lebih kecil dari C ke H yaitu 20. Oleh karena itu, value dari H yang sebelumnya ke C menjadi F. Base node selanjutnya yaitu FH sama dengan 90. Close-nya yaitu S, C, H, F. Kemudian open-nya B, G, H. 5. B dengan biaya terkecil yaitu 95 sebagai base node dan dipindahkan ke close. Suksesor B yaitu E. Karena sudah open, maka dicek jarak dari S ke E melalui B masih lebih besar yaitu 25, 30, 75 sama dengan 130. Maka tidak ada perubahan peran dalam dari graf. Close-nya S, C, F, A, H, HB. Open-nya E, M, G. Langkah ke-6. E dengan biaya terkecil yaitu 110 sebagai base node dan dipindahkan ke close. Suksesor E dibuka yaitu G. Karena G open, maka harus dicek apakah
40 tambah 0 sama dengan 75. Sedangkan dari S ke E melalui A yaitu 155. Jadi peren B diubah ke E. S C F A H G E. S C F A H G E. Opennya G M. Selanjutnya G dengan biaya terkecil yaitu 75 terpilih sebagai base note karena base note sama dengan goal. Berarti solusi sudah ditemukan. Nute dan total biaya bisa ditelusuri balik dari G ke S. Karena setiap simpul hanya memiliki satu parent dan setiap simpul memiliki informasi biaya sebenarnya atau G. Penelusuran balik menghasilkan rute S, C, F, H, E, G dengan jarak 75 km.